Baik, kita lanjutkan lagi transaksi kita di exercise 8 masih di unit 2. Kali ini kita mau bekerja dengan account payable, yaitu posting outgoing payment untuk transaksi pengadaan kita sebelumnya. Nah, transaksi kita masih dengan supplier yang sama. Kita juga invoice date-nya mau dimundurin, misalnya tanggal postingannya adalah tanggal hari ini, amount-nya berarti dalam hal ini ada penyesuaian ya, dan kita detail-detailnya mau update lagi sesuai dengan transaksi kita sebelumnya. Nah, silakan Anda baca kasusnya. Saya akan pandu dari menu supplier balance. Berarti kalau untuk finansial, kita masuknya ke account, financial accounting, di account payable. Nah, kita akan cek dari display supplier balance. Itu yang pertama, kita mau ngecek dulu ya. Display supplier balance. Nama supplier saya tadi adalah T19 AV pagar-pagar, dimasukin aja di sini, seperti ini ya. Dia akan muncul, kemudian boleh go. Kalau misalnya ada data, dia akan tampil. Ini juga boleh diabaikan kalau misalnya nggak pengen lihat data yang 2024. Atau kalau misalnya datanya 2025, silakan di-search. Kayak misal tahun ini 2026, nah itu boleh tinggal di-search. Intinya silakan disesuaikan saja. Seperti itu. Nah, Anda dalam menampilkan ini, masukkan, pastikan dengan tahun yang berjalan ya, sesuai dengan tanggal transaksi Anda. Jadi misalnya kayak sekarang, transaksi kita itu di 2320,50. Bagi yang lupa tadi saya udah simulasiin ya. Itu datangnya dari 1950 ditambah dengan pajak. Seperti itu. Pajaknya tadi sekitar 19%. Mungkin bisa saya entry lagi. Oke. Tadi harganya 300 kali 6,50, jadi nilai pajaknya adalah 370,5. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu untuk pajaknya. Sekarang kita mau lanjutin eh, pembayarannya. Jadi di sini klik the amount ini credit column, kita mau tulisin angka-angkanya di journal entry dan seterusnya. Saya rasa bagian ini cukup mudah. Sekarang kita mau highlight. 1 week ago, you also receive an invoice for a delivered service without a PO. Jadi kayak diubah nih studi kasus kita kali ini, adik-adik, bagi kamu yang mengikuti video ini. Makanya tiba-tiba di sini ada transaksi yang dicatat dengan amount 1.210 seperti itu. Dan kita mau catat itu di general ledger dengan nomor account 6300. Ya, jadi saya ulangi, eh, tampilin transaksi kita yang tadi udah kita lakukan dan itu benar angkanya adalah di 23, sorry, di, ya benar ya, di 2350. Terus ada kasus kedua dalam soal kita, kita mau menambahkan transaksi dari invoice yang minggu lalu, di mana ada transaksi senilai 1.210 dan kita mau calculate tax-nya dengan pajak 1I. Seperti itu. Jadi amount-nya sekitar 1.210. Nah, dalam bagian ini kita akan menggunakan account di GL 63 sekian-sekian, cuanya adalah USCA, dan kita nanti akan entry semuanya ke dalam account tersebut, dan call center yang dipakai adalah TCCA pagar-pagar, seperti itu. Nah, kita mulai transaksinya dengan transaksi biasa, seperti biasa posting payment. Kalau mau itu diposting boleh juga, mau langsung posting ke yang outgoing payment ini juga boleh. Silakan saja. Jadi mungkin saya akan langsung lompat ke transaksi yang bersama vendor hari ini ya. Oke, jadi kita masuk ke financial account payable. Ini saya kembalikan. Posting outgoing payment. Saya kembalikan ke sini. Kita akan gunakan data yang ada. Company code-nya 1010. Oke, posting date-nya tanggal hari ini, journal entry-nya juga tanggal hari ini, atau tanggal di mana Anda bertransaksi silahkan aja. Dan kita hari ini juga akan punya journal entry type, itu sudah default di KZ, artinya payment dari vendor. GL account-nya di 1111 sekian, ini ya. GL account-nya itu boleh dimasukin di sini. Oke, itu artinya bank payment. Kemudian amount currency-nya ngikutin apa yang ada di transaksi kamu. Jadi dalam hal ini Anda harus memastikan nilai transaksinya sama seperti yang ada di PO. Nah, tombol ini yang di bawah ini adalah journal entry number, item text, atau assignment yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kita masukin nama supplier di sini, misalnya supplier saya tadi adalah
T19 pagar-pagar. Ini bisa di-show item-itemnya seperti ini. Oke, harusnya dia muncul ya. Jadi tagihan saya itu 23.250 ini tinggal dicek statusnya clear. Kalau udah centang, ini dia nanti balance-nya kan nggak pas ya. Berarti kita harus tambahin lagi. Kebetulan kali ini mau dikenakan pajak nggak ya? Kita coba periksa. Tep, 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 tep. Oh, nggak ada. Kita cukup bayar senilai 23.20. Ini Anda tinggal masukin saja di sini. Angkanya berarti salin di bagian amount senilai 23.20. Seperti itu. 23.20. Sebentar. 23.20,50. Enter. Maka itu nanti balance-nya udah selesai. Kemudian tinggal di pause. Kalau misalnya mau disimulate, silahkan saja. Nah, kalau misalnya transaksi Anda ada referensi dan teman-temannya, itu tinggal dimasukin. Jadi, Gmail account-nya pastikan kita pakai Gmail account sekian-sekian. Nah, itu aja. Jadi, journal entry-nya juga kalau udah berhasil tinggal post it successfully, ini tinggal di-post. Ya, jadi ini saya highlight. Nanti boleh dipakai, boleh digunakan sesuai dengan porsinya. Nah, kalau misalnya ada posting next payment, tinggal di posting next payment. Lalu ini tinggal disimpan, misalnya kayak dalam, ini contohnya ya, saya mau highlight, mau simpan dulu transaksi ini. Kemudian, Anda tinggal display, maka di sini akan tampil journal entry transaksinya detailnya bagaimana, ke posting sesuai dengan jumlah tagihan. Seperti itu saja. Kalau misalnya ada kesalahan, mau dibuat correspondence boleh, mau dikasih reverse juga boleh. Itu aja. Nah, untuk menganalisis, kita balik lagi ke menu manage supplier lines items ya, atau supplier balance. Jadi di sini kita boleh melihat udah selesai nggak ya transaksinya. Kita masukin lagi nama suppliernya. Nama suppliernya berarti tadi yang di awal. Ini jangan salah, di tab pagar-pagar sekian-sekian. Ini entry di sini. Oke, kemudian go. Nah, di sini harusnya dia udah nggak open lagi. Tapi kalau misalnya kita pindah ke clear, maka dia udah selesai. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh transaksi yang sudah tuntas dan Anda sudah berhasil melakukan payment. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah di balance sheet dan income statement. Jadi impact-nya ini bisa kamu cari lagi di bagian balance sheet income statement. Kalau misalnya Anda mau mengecek, ini pakai statement version. Misalnya saya kasih contoh di sini kita pakai ledgernya itu di 0L, ini 0L ya. Statement versionnya 1010. Ini sebagai contoh aja, seperti ini. Kamu boleh search 1010 itu kebetulan dummy yang tersedia, ada satu contoh aja. Ini tinggal di execute. Nah, jadi artinya di sini aset kita tuh udah mengalami perubahan ya. Aset kita udah mengalami perubahan, termasuk juga account payable kita. Kalau misalnya tadi kamu melihat dari sisi liabilities, payable-nya berapa sih? Bahkan misalnya hari ini bisa dicek ada sekitar 2.000 sekian. Dan ini bisa kelihatan dari mana datangnya. Misalnya 2420 ini kita bisa display lagi, oh ini adalah transaksi yang tanggal sekian di company code sekian dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi itu dampaknya di exercise unit 9. Saya rasa unit 8 dan 9 cukup mudah, Anda tinggal drill down, periksa lagi detailnya. Jangan salah statement versionnya dan hasilnya kurang lebih akan sama sesuai dengan transaksi Anda. Nah, sekali lagi kalau misalnya Anda ingin menampilkan informasi ini di level manajemen accounting boleh ya. Jadi di sini juga akan kelihatan balance sheet income statement-nya. Kalau itu adalah income, cuman kasus kita saat ini kan bukan income, melainkan pengeluaran, berarti masuknya ke dalam payable. Seperti itu. Jadi di sini informasi posting outgoing payment-nya, kalau misalnya mau diposting lagi silakan. Kalau misalnya ada next payment, maka kamu entry sesuai dengan data tadi. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi display supplier balance berarti melihat bagaimana jumlah hutang kita sampai saat ini. Misalnya seperti contoh saya saat ini, saya mau masukin vendor saya go, maka ini udah nggak ada lagi di 2024, melainkan sudah di 2026. Cek ya. Dan di periode saat ini sudah masuk ke Januari, udah selesai. Di 2320. Berarti Anda dengan transaksi yang mungkin kita lakukan di lab, karena angkanya fantastis ya, 100 kali 300 ditambah dengan pajak, kebetulan di awal yaitu tinggal dijumlahin jumlah 37.000 sekian. Karena nanti di sini akan ada debit bernilai positif, terus nanti
Di debitnya juga senilai yang sama dengan kredit, dan nanti purchasesnya akan ada di angka yang seperti ini juga. Sesuai nominal tadi, 37 ribuan. Seperti itu, kira-kira dan totalnya akan ada di bawah untuk periode 2, 3, dan seterusnya belum, karena tahun ini kita masih berada di Januari. Seperti itu saja dari sisi pembayaran sampai dengan integrasinya ke modul balance. Nanti kita akan coba lihat untuk yang income statement karena sehabis ini kita akan masuk ke modul baru yaitu production. Terima kasih, boleh silakan dicoba dan disesuaikan dengan transaksi masing-masing.